Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore dan senang kembali berjumpa di ibadah mujizat. Jadi memang jam 3 sore ini ibadah yang khusus. Mungkin ada saudara yang sedang mengalami pergumulan, kesesakan. Dan kalau kita melihat hari-hari ini saudara, kita perlu banyak berdoa dan berpuasa. Nanti saya akan umumkan, kita akan melakukan agenda doa puasa. Karena kita perlu untuk mematahkan segala perpecahan, mematahkan segala pemberontakan. Dan kita percaya doa orang percaya besar kuasanya, yang percaya katakan amin. Saudara, kalau saudara mendengar setiap saya berkhotbah, pasti ada kata ditutup bungkus dengan kuasa firman dan kuasa dari Kristus. Saudara, kenapa doa itu penting diucapkan? Karena begini saudara, kita punya musuh. Musuh kita itu bukan sebelah kita ya, tolong kalau saudara toleh, bukan musuh saya lah, bukan saudara. Musuh saudara itu penguasa udara. Musuh saudara itu adalah roh-roh jahat. Tadi pagi saudara, ada seorang jemaat datang kepada saya cukup ketakutan. Dia berkata, pastor saya menerima sebuah, ini botolnya ini nyata saudara. Dia berkata demikian, botol ini sudah didoakan dan sudah dimantrai pastor, takut saya. Saya ambil dalam nama Yesus, apa yang saya lakukan? Saya minum saudara. Dan saya berdiri dengan tegak hari ini, karena ada kuasa nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara gak perlu takut orang mau ngirim air lah. Orang mau ngirim apa kayak di depan rumah saudara. Selama saudara ada Yesus dan ada kuasa darah, kuasa firman, pasti saudara dilindungi, yang percaya katakan amin. Ada sebuah kesaksian, tidak mau disebutkan namanya saudara, tapi orang itu ada di gereja ini, jemaat dan pelayan Tuhan. Dia berkata, pastor, saya seperti mengalami kesulitan, karena dia bekerja di bidang properti saudara. Saya mengalami seperti ada kesulitan karena ada rancangan kejahatan, yang kemungkinan ini gak bisa closing ini. Tapi dia datang kepada saya, dia minta doa, kita doa sama-sama. Saya masih percaya, kuasa nama Yesus berkuasa, yang percaya katakan amin. Dan setelah doa, kemarin foto masuk, jepret. Puji Tuhan Pastor Yoel, akhirnya closing dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita di dalam Yesus, perhatikan. Orang akan melihat, kok bisa ya terjadi? Bisa. Karena bagi Yesus, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil, yang percaya katakan amin. Saudara, berbicara sama tentang mujizat finansial. Saya ulangi lagi kesaksian ini, mungkin ada yang belum dengar, saya saksikan. Suatu kali saya berjumpa dengan seseorang jemaat online, bukan datang secara onset, karena ibadah kita ditayangkan online. Ada di YouTube, TikTok, Instagram, ya, live channel TV. Lalu orang ini menghubungi saya, pastor saya minta didoakan, saya ada utang yang cukup besar, sekitar 200 juta. Saudara, kondisi orang ini, utangnya 200 juta dan tidak punya tempat tinggal, jadi ngekos, saudara. Tapi ketika berjumpa, berdoa, saya bilang, saya mungkin tidak bisa bantu dengan uang saya terbatas. Saya hanya mungkin bantu sedikit, tapi uang saya terbatas, saya nggak bisa nalangi semua. Tapi saya kenal ada satu pribadi, namanya Yesus, dia tidak terbatas. Singkat cerita ini berapa bulan lalu, berapa minggu dan bulan, saya dihubungi, dia berkata, dia bersaksi, pastor, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Utangnya yang 200 juta, tinggal beberapa juta, dan ada berkat yang luar biasa. Dari ngekos hari ini dia punya rumah dengan hak milik, dan kemarin sudah saya doakan berkati. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Yang bikin mustahil itu mulut kita sendiri. Ketika mulut kita berkata, oh enggak mungkin, jadilah seperti yang Anda katakan. Saya tidak pernah mau ngomong mulut saya pakai untuk enggak mungkin, enggak mau saya saudara. Suatu kali saya tahun 2024, ketika lebih dalam lagi dalam pelayanan mujizat dan kesembuhan. Saya berjumpa dengan seorang ibu, nanti saudara boleh cek di YouTube, bulan Mei, sekitar Mei 2024. Ada seorang ibu yang tangannya itu tidak bisa gerak yang sebelah kanan saudara. Jadi tangan sebelah kanannya sakit. Lalu dengan kuat dan berani ketika saya dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saya tampil dengan berani, lalu Roh Kudus menguatkan, tumpang tangan aja, percaya. Saudara, saya mau bilang ya, kita yang doakan orang sakit, iman itu butuh besar saudara. Karena itu mustahil. Saya mau bilang, sudah beberapa jemaat, free of cancer, free of kista, free of tumor. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana miom itu dilenyapkan Tuhan Yesus. Sudah terjadi. Karena kita percaya bahwa mujizat itu terjadi. Saya tumpang tangan, saudara kalau mendoakan orang di pikiran sudah berkata, enggak mungkin, enggak jadi itu barang saudara. Tapi kalau saudara berkata bahwa bagi Yesus tak ada yang mustahil, saudara akan melihat bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air,
Saudara akan melihat bagaimana Yesus bangkit di antara orang mati. Dan itu dia melakukan hal yang mustahil, saudara. Saya tumpang tangan di tangannya. Dan suara Roh Kudus dengan kuat berkata, coba suruh angkat tangan. Loh, saudara, kita kadang-kadang kalau kita dibilangi gitu ya, percaya coba gerakan kaki. Enggak bisa pastor, iki wes sakit bertahun-tahun. Enggak jadi itu, saudara. Tapi ketika dikatakan, berdiri dan berjalanlah. Saudara enggak perlu banyak cakap. Jalan kaki, jalan lari, saudara. Ada seorang ibu, beberapa bulan lalu saya saksikan, datang patah tulang. Pulang lari, saudara, dan hari ini tulangnya enggak perlu operasi, sudah balik normal. Kalau bukan Yesus siapa lagi? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya sangat percaya. Dan ketika saya tumpang tangan, dia angkat tangannya, saudara. Wow. Dan situ saya melihat, kalau kita bersama Yesus, pasti bisa. Kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara ikuti mungkin Instagram atau TikTok saya, oh banyak hatersnya, saudara. Banyak yang komen, ini settingan. Buktikan kalau settingan. Ratusan orang mau nyeting, gimana cara nyetingnya? Kenal aja nggak kenal, gimana cara nyetingnya? Tolong bantu buktikan kalau nyeting gimana. Sudah hater cici cuit gak bantu orang sakit lagi. Minimal kalau mau cici cuit, orang sakit dibantu. Dibantu kayak ke dokter, komen tok bisanya. Hari ini kita lakukan, kita ketemu orang sakit, ada hati belas kasihan. Saya mau bilang ya kan ke dokter. Halo, ke dokter gak keluar uang saya tanya. Gak semua orang punya uang, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan melakukan perkara yang lewat dokter, pasti dia akan menyediakan uangnya. Yang saya katakan amin. Loh iya. Saya ulangi lagi, kesaksian ini sangat memberkati saya. Suatu kali ada seorang ibu yang minta didoakan putrinya karena putrinya hamil harus melahirkan hari itu. Saudara sudah dengar ya, saya ulangi yang belum, silakan mendengarkan. Pada saat itu di kantongnya, di dompetnya hanya ada 600.000. Tapi dia datang dan berdoa. Waktu itu saya mau khotbah di Blitar, saudara. Saya voice note suara saya kirim kepada ibu ini. Iman itu bicara bertindak. Harusnya hari itu anaknya, putrinya itu melahirkan secara normal. Tapi karena ada satu kondisi, dia harus melahirkan dengan cara sesar, dioperasi. Datanglah ke rumah sakit yang dipilih, yang berangkat. Dicek, saudara, ini ya cara kerja Tuhan. Ingat ya, Tuhan kalau bekerja di luar kepala kita, yang percaya katakan amin. Bukan yang kita pikirkan, yang percaya katakan amin. Dia lihat dompetnya masih 600.000. Sampai di rumah sakit yang dipilih, dibuka lagi dompetnya masih 600. Kita berpikir cara Tuhan itu langsung dari langit gebruk gitu ya, turun ya, uangnya jutaan turun gitu kan. Enggak gitu cara Tuhan. Tuhan kalau bekerja di luar kepala kita, yang percaya katakan amin. Singkat cerita, sampailah di depan administrasi, saudara. Deg-degan karena harus bayar. Dan saudara tahu, ketika di depan administrasi, disebutlah nama putrinya, disitulah Tuhan bekerja. Ternyata putrinya punya BPJS dan aktif. Dan mujizatnya apa, saudara? Melahirkan tanpa biaya alias 0 rupiah alias gratis. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. 600.000-nya tidak keluar dari dompetnya. Itulah namanya iman bertindak, saudara. Kembali tadi saya bilang ya, orang gampang ngomong gini gitu, saudara. Kalau saya percaya gini, saya tidak anti dokter. Tetap saudara kalau ke dokter silahkan. Mau operasi juga silahkan. Tetapi tetap serahkan semua kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Saya beberapa kali kalau saudara tanya, Pastor kalau doakan orang ada gak yang berangkat? Banyak, saudara. Loh betul, di ICU sudah kondisinya udah parah, berangkat. Tetapi sesuatu yang berbeda ajaib itu terjadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah keluarga yang ditinggalkan kok bisa ya kayak ketika sedih, ditinggalkan sedih, betul sedih. Saya tidak bisa, itu manusiawi banget. Tapi ketika keluarganya itu berangkat, seperti ada kasih yang menaungi mereka sehingga mereka itu gak khawatir akan perjalanan ke depan. Kayak ada yang, Tuhan itu kayak ada yang nyiapkan mereka bahwa jalannya itu disiapin sama Tuhan. Dan itulah kuasa doa. Saya berkata kepada mereka, keluarga yang berangkat ini sudah di dalam Yesus, sudah beroleh sorga. Yang masih hidup inilah yang Tuhan pasti rawat dan Tuhan pasti pelihara. Dan itu saya dapat kesaksian banyak, Pastor memang kami kehilangan. Tapi kok sukacita itu tidak tinggal daripada kami. Sukacita itu malah ada bersama dengan kami. Dan sukacita itulah Allah itu. Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Haleluya. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat
terakhir. Satu ayat saja. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya mau tanya, saudara ada di dalam Kristus? Maka Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Hari ini saya mau khotbah tentang kalau engkau di dalam Yesus, kutuk dipatahkan. Yang percaya katakan amin. Anda jangan pernah berpikir begini ya. Orang tua saya susah, saya kena kutuk susah. Enggak. Itu pemikiran dunia. Di dalam Yesus, kutuk itu bisa dipatahkan. Yang percaya katakan amin. Saya sudah melihat banyak orang yang hidup di dalam Yesus. Kutuk itu dipatahkan. Baik mau fisik, non fisik, mau jasmani, non jasmani. Saya kasih sebuah cerita, saya pernah berjumpa dengan satu keluarga. Kena sindrom capit kepiting saudara. Jadi tangannya itu kepiting kayak gini loh saudara. Sekeluarga. Tapi ketika ayat ini dibaca, siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan. Berarti putuslah kutuk itu. Saudara, kutuk itu kan nurun. Menurut dunia kan nurun ya. Oh kalau orang tuanya angel tuturane, anaknya lebih angel tuturane. Itu kan kata dunia. Oh tapi saya gak percaya kok. Sekalipun orang tuanya gak baik, kalau anaknya di dalam Yesus, lebih baik, jadi baik. Amen. Yang saya katakan amin. Maka jangan lupa ajarkan anak kepada Yesus. Jangan selalu berpikir, oh kalau orang tuanya gak baik, anaknya juga gak baik. Oh kata siapa? Yang bisa merubah orang itu adalah Yesus, bukan orang. Perhatikan, yang bisa merubah pribadi orang itu adalah Yesus itu sendiri. Maka saudara dan saya perlu hidup di dalam Yesus. Yang mau hidup dalam Yesus katakan amin. Orang ini mengalami sindrom, saya lanjutkan, mengalami sindrom capit kepiting. Semua ponakannya juga sindrom capit kepiting. Tapi ketika dia tahu ayat ini, dia doa dan berkata, Tuhan, aku minta anakku, putus itu kutuk. Dan saudara tahu, anak-anaknya lahir, jarinya 5 semua, lengkap, sempurna. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya saudara ya, mulut saudara berkuasa ya. Kalau suka biasa ngomong negatif, ya aku yang susah. Susah beneran. Jangan nyalakan Tuhan loh ya. Tapi saya ajar hari ini, coba rubah mulut saudara. Saya diberkati Tuhan. Saya disembuhkan Tuhan. Saya mengalami mujizat Tuhan. Harus. Saudara gak boleh loh ya. Sekali lagi ya, saya ulangi. Saudara melihat atas saudara terus merasa ada kutuk, enggak. Semua itu dipatahkan dalam nama Yesus. Yang saya katakan amin. Saya mau lanjutkan dengan beberapa kesaksian yang akan menguatkan saudara. Saya ulangi lagi saudara. Ada seorang pelayan Tuhan, jemaat Tuhan namanya Ibu Rahayu. Ya, melayani Tuhan di choir. Ini putrinya namanya Astrid saudara. Mengalami namanya myom. Ya, jadi ada di rahimnya itu ada myom. Kalau ditampilkan screenshotnya, saya akan baca buat saudara. Puji Tuhan saat ini kami mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Anak kami Astrid baru saja operasi myom. Sekali lagi ya, jadi saya tidak anti dengan dokter. Mereka punya bahagiannya, mereka punya pekerjaannya yang dipercayakan juga oleh Tuhan. Ada 2 benjolan di dalam perutnya. Yang satu berada di luar rahim, tapi yang satu menempel di dinding rahim. Menurut dokter, perhatikan, realita ya. Menurut dokter, kalau menempel di rahim, harus diambil sama rahimnya. Saya mau tanya, ini bukan masalah sepele saudara. Buat wanita, kalau rahimnya diangkat, apa yang terjadi? Saya mau tanya. Gak bisa punya anak. Ini bukan masalah sepele saudara. Saudara baca, dengarkan, yang alami. Tapi kita punya Yesus. Siapa dalam Yesus dia ciptaan yang baru. Lihat saudara. Setiap altar call, perhatikan, gak cuma satu kali. Saya sering melihat orang ya. Kita di sini percaya mujizat ya. Jadi gereja ini percaya mujizat. Maju ke depan sekali. Ada yang langsung ngalami instan. Ada yang gak ngalami, minggu depan gak maju lagi, udah selesai. Oh berarti memang wayai gak sembuh. Berhenti di situ. Tapi lihat, setiap, saya ingat betul. Suami Ibu Rahayu namanya Pak Tony. Saya ingat berbulan-bulan, setiap altar call maju dia. Ini yang namanya konsisten. Banyak orang Kristen lemahnya gak konsisten. Waktu ujian baru doa, ada utang baru doa, sakit baru doa. Waktu sehat kok gak doa. Waktu diberkati kok gak doa. Sakit baru nyari Tuhan. Waktu sehat gak nyari Tuhan. Itu kelemahannya orang Kristen. Lihat, setiap, saya ingat betul Pak Tony, selalu maju ke depan dan bawa HP-nya, foto putri. Karena putrinya dikatakan apa? Gak bisa datang ke sini. Ini iman dari papanya. Lihat saudara, iman dari papanya. Dan minta didoakan supaya sembuh. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab pada waktunya.
oleh kuasa darah Yesus yang menurut dokter, ingat ya, dokter ini ahli ya, mereka sekolah dan disumpah loh ya. Dikatakan apa? Yang menempel itu sulit diambil kalau tidak sekalian angkat rahim, tapi mujizat terjadi. Miom yang nempel di rahim bisa diambil tanpa harus mengangkat rahimnya. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lihat saudara, kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Coba lihat lagi slide-nya, dikatakan apa? Saya tambahkan ternyata bukan 2 miom yang diambil, tetapi ada 3 miom ukurannya bola tenis segini saudara. Dan kemarin Pak Tony datang lagi dan berkata, Pastor kita doa lagi, tolong dibantu doa. Biar tidak kambuh dan tumbuh lagi. Dan saya berdoa dengan nama Yesus. Saya berdoa, Bapak Ibu percaya, detik ini dan seterusnya tidak akan kambuh lagi dalam nama Yesus. Itu perkataan iman. Tapi kalau saudara nanti ngomong misalnya, ya lek itu pasti gak tumbuh, lek saya mungkin tumbuh lagi. Ya wis lek tumbuh jangan nyala, no. Karena mulut Anda sendiri yang mengatakan itu. Maka harus dirubah saudara. Ini saya kasih contoh nih, ini ada karena saya lihat banyak anak muda. Kita sering naif ya. Kalau nyari jodoh itu gak perlu ganteng, gak perlu cantik. Iya dah, bener dah. Nanti Tuhan kirim, Tuhan memang gak cantik, gak ganteng, tapi ojo elek kayak gini Tuhan. Jari mintanya gak ganteng, gak cantik. Dikasih yang elek, saya bilang, ganteng cantik itu relatif, betul gak? Jelek mutlak. Loh iya toh. Saya bilang, saudara boleh minta pasangan ganteng cantik. Jangan munafik. Kebanyakan munafik ya. Jangan munafik. Tuhan akan mendengar doa saudara. Saya dulu minta istri, saya minta istri yang cantik. Cantik keluar dalam. Sekali lagi ya, cantik relatif, selera masing-masing. Tapi jangan pernah batasi. Repot ya, kadang-kadang yang minta saudara nyalakan Tuhan. Terus yang kedua, gak usah naif sebutkan, Tuhan saya cari kalau Anda seorang wanita. Minta Tuhan kirim yang mapan. Loh, karena laki-laki tulang punggung, betul gak? Loh, jangan mikir Anda dikasih makan dengan gombalan. Kalau pas pacaran kelihatannya manis-manis. Ada seseorang gitu ya, waduh, kamulah cintaku, kamulah cintaku. Kamulah hartaku di dunia ini. Wah, ini jodohku nih, ini jodohku. Teng, teng, tong, teng, 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 tong, teng. Nikah, loh kok gak ada apa-apa. Lah kan aku sudah bilang waktu pacaran, kamulah hartaku, kamulah hartaku. Loh ya toh, kena gombalan. Itu namanya realistis, tapi optimis. Loh iya, seorang laki-laki memberi nafkah ke istrinya gak pakai daun, gak pakai gombalan. Loh betul gak? Ayo, yang saya katakan betul gak? Itulah juga doa yang saudara mesti doakan. Percaya saya fisik bisa berubah, saudara. Loh betul, tapi cinta tidak akan pernah berubah. Yang saya katakan amin. Cinta itu jangan kayak permen karet. Manis di awal, lama-lama rasanya hilang, pahit dibuang tuh. Tapi cinta harus seperti madu dan seperti air anggur, wine. Tidak ada expirednya, semakin lama semakin mahal, semakin lama semakin nikmat saudara. Loh ini contoh-contoh yang realistis. Saudara misalnya studi. Ya studi yang sampaikan Tuhan, aku percaya engkau bisa menyediakan tempat kuliah yang terbaik. Jangan, ya wis dapatnya gini ya gini. Loh, mulut Anda yang membatasi itu loh. Saya kasih kesaksian ya soal kuliah. Suatu kali ada keluarga, saya lihat menurut saya, kalau saya salah mohon maaf, cukupan. Ya pas gitu. Terus dia anaknya itu kepengen kuliah di Singapura saudara. Biasanya ya orang kalau bermimpi, keluarganya sendiri yang matahkan. Ya. Aku pengen keluar negeri. Keluar negeri, mangan mbek sego mbek uya kok ate kenal luar negeri loh. Matahno sendiri kan. Padahal gak ada yang mustahil. Mulai nyenggol-nyenggol, ojo ngono lah. Kayak gitu, Saudara. Terus dia anaknya berdoa. Mamanya bantu dalam doa, plus minta bantu doa saya. Realitanya apa? Biaya kuliah, sudah kuliah plus luar negeri. Murah gak saya tanya? Mahal, saudara. Tapi saudara percaya tidak bahwa bersama Yesus yang mustahil jadi mungkin? Yang saya katakan amin. Singkat cerita, setelah doa sama-sama dengan putranya, mujizat terjadi saudara. Tiba-tiba anaknya nyoba apply beasiswa. Dan saya nggak bisa nyebut universitasnya apa ya, tapi nanti silakan cari di Google. Ini 13 ranking di dunia saudara. Salah satu kampus
universitas yang rankingnya 13 di dunia. Nanti cek aja di Singapura. Saya nggak nyebut tapi saudara nanti cek aja. Dan saya dapat kabar gembira Pak Saudara. Pastor puji Tuhan, ini kejadian 2024. Pastor puji Tuhan, anak saya dapat beasiswa dan hari ini berangkat kuliah di Singapura. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saya kalau jadi orang itu enggak suka hanya menjadi pendengar, tapi saya ingin ngalami saudara. Nah cara ngalaminya adalah saudara jangan memikirkan yang masa lalu. Siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang, siapa di sini yang masa lalunya sempurna saya tanya? Enggak ada. Termasuk saya, kita enggak punya masa lalu yang sempurna. Setiap orang punya salah, betul enggak saya tanya? Iya. Tapi hanya Yesus yang melihat ke depan. Dan siapa yang bersama Yesus dia jadi ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Saya sudah terlalu banyak melihat Tuhan ajaib. Saya sungguh sangat rindu saudara mengalami saudara. Ada lagi sebuah kisah, namanya tidak saya sebut tapi ini pernah ada di gereja ini sekarang sudah lanjut studi. Seorang perempuan, dia kuliah S2 di sebuah universitas di Kota Malang dan lanjut ke S3, ya jadi doktoral. Dia berkata bahwa pastor saya sering dengar khotbahnya pastor di ibadah mujizat karena saya sering datang jam 3. Dan dia berkata, saya ingat pastor berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu dipegang sama dia. Saudara tahu, dia kuliah di S3 di luar negeri, ya. Dan khusus mata kuliah atau jurusan yang dia ambil, yang dia tempuh ini, tidak ada beasiswa. Ini realita ya, realita, tidak ada beasiswa. Tapi dia berkata, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi engkau bisa sediakan beasiswa. Dan saya dapat kabar ini kejadian 2023, ya, jadi sudah 2 tahun lalu. Dia berkata apa? Pastor, saya mau kesaksian boleh? Boleh, silakan. Padahal di mata kuliah ini tidak ada beasiswa. Tapi hari ini saya studi S3 saya. Puji Tuhan pastor, saya satu-satunya yang dapat beasiswa. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ada satu lagu lama berkata, bunga bakung berkembang di tanah yang gersang. Mungkin hari ini saudara mengalami gersang dalam hidup saudara. Mungkin hari saudara merasa kering dalam hidup saudara. Saya mau bilang, disitulah tangan Tuhan bisa bekerja. Dan di tengah kegersangan itu, orang lain yang akan melihat, tanahnya kering gak ada air, tapi kok bunganya bisa tumbuh ya? Kok bunganya bisa berkembang ya? Ya itulah kalau engkau dan saya hidup di dalam Yesus. Orang yang hidup di dalam Yesus, orang lain yang akan melihat, luar biasa, Immanuel, Allah beserta dengan orang ini. Wow, saya lanjutkan kesaksian. Selanjutnya saudara, di YouTube ada kesaksian screenshot YouTube, saudara. Jadi ini minggu lalu, saya nggak tahu orangnya siapa, tapi bersaksi boleh ditampilkan. Atas nama Yusri Pratiwi, ya. Shalom puji Tuhan, terima kasih Pastor Yoel Sianto. Tadi sore di ibadah mujizat saya didoakan kaki kanan saya yang sakit bertahun-tahun. Saudara saya mau tanya, sakit enak enggak? Enggak. Jadi kok saudara hari ini sehat, puji Tuhan loh. Haleluya. Saya mau ingatkan, ini saya karena ngomongin kesehatan, saya ingatkan lagi ya. Jangan merokok dan jangan minum alkohol. Saya doakan orang di rumah sakit. Kelihatan kalau yang merokok sama alkohol, endingnya itu kelihatan. Kalau enggak ginjalnya jebol, livernya jebol. Kalau ginjal dan liver saudara masih sehat, minta tolong dijaga ya. Jangan nunggu jebol dulu. Jebol dulu, baru Pastor Yoel. Minta tolong didoakan. Saya cuma bisa bantu doa. Saya bukan yang menyembuhkan loh. Saya hanya doa ke Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kalau saudara sudah dikasih ginjal yang sehat, liver yang sehat, dan dipakai hanya untuk minum alkohol dan ngerokok dan terus dihancurkan dengan obat-obatan, Tuhan di surga guyu saudara. Ya apa arek iki? Ginjal mbek liver dikasih sehat, lah kok dirusak dewi. Ya apa saudara kira-kira saya tanya? Saya bisa ngomong gini karena saya kalau ke rumah sakit kelihatan langsung di ICU yang perutnya besar itu. Besarnya itu beda ya, besar yang karena sudah tidak bisa lagi, ginjalnya sama livernya udah tidak berfungsi. Rata-rata kalau saya tanya, mesti karena kalau nggak alkohol, rokok. Jadi kalau saudara masih sehat, tolong saya kasih pesan ya, sama-sama kita jaga kesehatan kita, yang mau katakan amin. Nah kita lihat lagi, bertahun-tahun kakinya sakit, tapi puji Tuhan, sesudah didoakan, sembuh dan dibuat jalan, tidak sakit lagi. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Selanjutnya saudara, leher yang disembuhkan. Seorang saudari putri namanya Priska, mem-WA saya,
Saya percaya saudara, dari ibadah 1 sampai 9, itu pasti setiap ibadah minimal pasti satu ngalami. Saya sangat yakin itu. Nah Priska mengalami ini di bulan Juni, tapi baru berani kesaksian kemarin, tolong ditampilkan. Jadi baru berani bersaksi. Lanjut. Shalom, selamat sore Pastor Yoel. Waktu ibadah mujizat bulan Juni kemarin saya ikut ibadah. Leher saya yang sakit karena tayangan, udah sembuh secara perlahan-lahan Pastor Yoel. Dan waktu Pastor Yoel mengatakan kalau ada yang sempat berdoa terus penyakitnya udah sembuh. Nah itu sebenarnya saya mau angkat tangan. Tapi malu untuk berbicara dan ditayangin. Tetapi terima kasih berkat doa Pastor Yoel. Waduh ada tulisan udah terbukti. Wah, enggak lah yang terbukti Tuhan Yesus ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara saya kasih bocor rahasia ya. Kenapa kalau saya doa kok mujizat itu terjadi? Karena kalau pas saya doa tidak ada kata tapi saudara. Misalnya saya ngelihat orang kursi roda. Aduh bisa sembuh, tapi enggak saudara. Karena yang mengerjakan bagian itu Tuhan. Kita hanya melakukan iman, mendoakan supaya iman itu bangkit itu loh saudara. Nah saudara mesti belajar itu. Saudara mesti belajar bahwa ketika saudara doa, gini loh. Orang itu ngeremehkan doa, saya banyak nemukan orang ngeremehkan doa. Saya kalau doa gak lama, saya doa itu singkat. Kalau saya doakan orang saya dalam nama Yesus sembuh gitu. Mesti tanya, loh pastor gak lama, kok bentar kalau doa? Yang penting imannya Bapak Ibu. Doa mau 1 jam, lek bertele-tele, buat apa? Banyak orang, ini saya kasih contoh, saya pernah kalau doa makan, ini ada teman saya, doa makan itu ya Tuhan, bangsa-bangsa, benua-benua, dari pulau dan benua, ini Natalan nih. Oh kami teringat akan janda-janda dan fakir miskin. Akhirnya doanya E-A-E-O terus. Ya. U-I-A-I-U gitu doanya. Bulet, gak to the point. Loh betul gak saya tanya? Tolong jangan senggol, jangan ini kamu ini enggak ya. Saya bilang di Kutub Utara. Loh betul gak? Bertele-tele. Kalau doa makan ya wis fokus makan. Tapi kan repot ya, makan digabung sama doa syafaat. Oh kami teringat akan daerah-daerah yang masih kering ya Tuhan. Oh kami ingetan terus saya sampai 100 tahun diinget saya kabeh. Akhirnya kita doa setengah jam, rawone wis glutek saudara. Wis gumpal lemake. Sekalian saya bawa gitar, saya genjreng langsung. Dalam nama Yesus. Oh akhirnya kami sampai pada doa kami yang terakhir Tuhan. Oh mateng kan. Rawone wis glutek, igane wis montang-manting, ikannya sampai hidup lagi saudara. Saya genjreng, sampailah pada doa yang terakhir. Saya mulai siap-siap pemanasan. Haleluya, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Yuk semua, amin. Sekalian ibadah, wis. Doa makan 40 menit, saudara. Gak efektif. Saya kasih doa makan singkat. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami makan, minum, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman Tuhan. Kami sehat, kami makan dan minum dalam nama Tuhan sekali. Amin. Gak lama, 30 detik itu. Loh benar gak? Mohon maaf. Karena kadang-kadang orang doa panjang, pengen kelihatan suci, pengen kelihatan pintar, padahal kosong doanya. Saya kalau ketemu orang sakit, kalau mau didoakan, wah kayak ngomongnya saudara. Oh kalau saya sehat, saya akan pelayanan. Oh kalau saya sembuh, saya akan terlibat dalam pelayanan Allah. Waktu sehat kemana? Kok nunggu sakit dulu? Tuhan kalau ngasih kita, ngasih sisa atau ngasih yang terbaik? Kenapa kita ngasihnya sisa sama Tuhan? Nunggu sakit dulu baru pelayanan. Nunggu sakit dulu baru ke gereja. Padahal Tuhan gak pernah kasih kita yang sisa. Saya kalau ketemu orang kayak gitu, saya bilang, wis, jangan ngomong panjang-panjang. Kita fokus sama penyembuhannya dulu. Loh iya, karena apa? Manusia kalau janji pasti meleset saudara. Udahlah, janjian jam 10. Jam berapa baru mulai acaranya? Jam 12. Loh betul gak? Ada janjian sama teman jam 10. Kira-kira jam 10 itu mulai gak saya tanya? Enggak mungkin, jam 10 baru OTW kok. Padahal janjinya jam 10. Itu sama manusia, apalagi sama Tuhan, hati-hati loh. Saya banyak nemukan kalau janji, kalau saya sehat, saya akan ini. Waktu sehat, saya punya teman, waktu SMP sakit jantung, sudah sakit jantung. Kalau saya sehat, saya akan berkhotbah. Wah, gede ngomongnya. Hari ini gak ada, gak kemana-mana, gak khotbah juga. Karena janjinya gak bisa tepati. Lebih baik kalau sakit, doanya fokus. Tuhan Yesus, aku mau disembuhkan, aku percaya aku disembuhkan dalam nama Yesus, amin. Cukup di situ. Jangan yang kalau aku sembuh, aku pasti rukun dengan keluargaku. Kenapa gak rukun dari dulu? Kok nunggu sakit baru harus rukun? Kan begitu tuh.
Kita harus rubah. Kalau kita ikut Yesus, paradigma kita itu dirubah. Jangan nunggu sakit dulu baru pemulihan keluarga. Banyak loh orang-orang sakit itu karena bertengkar, psikomatrik namanya. Suami sama istri gegeran, hormonnya nggak stabil. Yang istrinya sakit hormonnya naik, yang suami hormonnya naik. Solusinya sebenarnya ya pemulihan, ya rekonsiliasi, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mendoakan. Oh, saya sangat percaya itu, saudara. Lanjut, di Pangkalan Bun, ada ketika saya KKR, saudara, ada seorang yang stroke. Ini seorang ibu ya, sayangnya nggak sempat kerekam, tapi saya saksi mata dan ada testimoninya. Jadi ibu ini, saudara, datang dengan putrinya. Ibu ini nggak percaya Yesus, karena ini ibadah KKR kan umum ya, siapa saja boleh datang. Lalu ibu ini stroke sampai nggak bisa bicara, kan ada ya orang yang stroke itu sampai ngomong itu susah. Ya. Lalu ketika maju ke depan, karena saya di info ini belum percaya Tuhan Yesus, tapi saya akan tumpang tangan doakan dalam Yesus ya, saya bilang gitu. Terus keluarganya nggak apa-apa pastor, kita sepakat. Saya tumpang tangan, selesai ibadah, putrinya begitu excited itu apa? Semangat. Pastor, pastor, pastor. Terus saya tanya, kenapa, ada apa? Mama saya sembuh pastor, bisa ngomong, betul, muncul ibunya. Pastor saya kok bisa ngomong ya? Saya bilang, siapa yang menyembuhkan ibu itu? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba lihat testimoninya saudara, lihat testimoninya. Lihat testimoni. Kemarin waktu Pak Pendeta KKR di GBL Syadai Pangkalan Bun, ibu saya yang belum mengenal Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan dari penyakit stroke-nya. Lewat doa dan jamahan Tuhan Yesus melalui Pendeta Yoel. Dan ketika selesai saudara, doa, saya langsung ketemu ibu itu dan saya tantang ibu ini. Ibu percaya Yesus ya? Dan langsung detik itu saya ngomong, dia ikuti doa saya. Saya berkata, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan saya berkata, ibu puji Tuhan, jasmani Anda sehat dan Tuhan sudah sediakan surga buat ibu. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berkata, ibu, nanti kalau sudah belajar lebih dalam, serahkan diri untuk dibaptis. Wow, Matius 4 ayat 23, Yesus memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit. Haleluya. Kesaksian yang terakhir sebelum kita akan masuk ke dalam sesi doa. Tadi pagi saya dapat kabar sukacita dari seorang ibu namanya Ibu Rati. Boleh ditampilkan screenshotnya, penutup. Ibu Rati minggu lalu datang ke ibadah mujizat. Tolong ditampilkan. Putranya mengalami benjolan. Ya, boleh tampilkan screenshotnya. Nah, Shalom Pastor Yoel, ini tadi pagi nih, fresh, 9:30 pagi. Shalom Pastor Yoel, saya mau bersaksi, waktu minggu kemarin saya ibadah mujizat jam 3, saya maju untuk didoakan, anak saya ada benjolan di depan telinga kiri, memang tidak langsung hilang. Nah ini saudara ya, ada yang instan, ada yang proses. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, benjolan itu hilang. Kemarin hari Sabtu, saya lihat, loh kok sudah tidak ada benjolan, tidak ada tanda-tanda kempes, berlahan, tapi benar-benar hilang. Tuhan Yesus baik, benar-benar mujizat Tuhan nyata. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mujizat hanya terjadi bagi mereka yang percaya. Dan saat ini saudara saya rindu, sore ini saya tidak adakan altar call, tapi saudara dari tempat saudara berdiri. Kalau saudara datang dengan segala sakit penyakit, mulai letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Dan percaya, kalau tangan saudara sakit, coba mulai bergerak dan gerakkan tangan saudara. Kalau kaki saudara sakit, mulai coba. Kalau ada benjolan. Kalau ada kondisi medis, perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus aku sembuh. Enggak usah panjang-panjang, enggak usah ya. Kalau aku sembuh nanti A, B, enggak usah dulu. Perkatakan, aku sembuh. Kalau masalah finansial, mungkin ada utang piutang, ada pekerjaan yang lesu. Sudah mulai perkatakan, aku percaya pekerjaanku di tengah kekeringan pasti diberkati Tuhan. Ya, tadi saya cerita ya tentang Ibu Rahayu, Pak Tony dan Astrid. Saya sering kali ya, yaitu tadi, maju sekali, enggak ngalami, enggak maju lagi, enggak datang lagi. Saudara, saya mau tanya, saudara kalau sakit ke dokter, ini dokter manusia ya. Kalau saudara enggak sembuh, datang ke dokter lagi enggak, saya tanya? Pasti datang, dibelain datang. Lah saudara datang kepada Tuhan Yesus loh, kok cuma sekali tok datangnya? Saudara kalau ke dokter manusia, saudara rela mengeluarkan kerogoh gocek,
setiap minggu untuk pastikan sembuh. Padahal itu manusia. Sedangkan ini saudara, saya bawa saudara, bukan datang kepada saya loh ya. Datang kepada Tuhan Yesus, dokter segala dokter. Loh betul tidak yang saya katakan? Betul, saudara sepakat dengan saya? Oh iya. Kalau untuk manusia saudara bisa datang rutin, kenapa untuk ke Tuhan Yesus saudara datangnya dengan bersyarat? Apakah kalau saudara datang ke dokter manusia, gak sembuh, saudara gak mau datang ke dokter manusia? Enggak dong, betul gak? Tapi kita datang kepada Yesus, dokter segala dokter. Ya. Saya sangat percaya. Saudara percaya nggak kalau saudara ke dokter operasinya lancar itu adalah turut campur tangan Tuhan? Yang saya katakan amin. Saya sangat percaya. Sebab banyak juga operasi-operasi yang gagal saudara. Loh, saya bisa ngomong karena saya ketemu dan saya doakan orang-orang yang persentasenya 0,1% gagalnya, berhasilnya 99%. Harusnya berhasil nggak saya tanya? Jatuhnya gagal kok. Akhirnya gimana caranya pokoknya nggak sesuai dengan rancangan awalnya. Tapi ketika datang kepada Yesus, Yesus yang menyelesaikan dan menyembuhkannya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya rindu saudara doa dengan sungguh. Kita bukan sedang dalam sebuah tontonan saudara menyaksikan duduk dengan nyaman. Enggak. Tapi iman saudara harus exercise. Exercise itu apa? Harus ada aktivitas. Mungkin hari ini saudara sedang mendoakan tentang penyakit saudara. Penyakit keluarga Anda mungkin. Atau saudara mungkin bicara tentang finansial, mungkin merasakan sesuatu. Atau mungkin saudara merasakan ada ketakutan. Saudara saya mau bilang hari ini banyak orang takut. Takutnya gak jelas. Takut karena gak tahu takutnya kenapa. Itu banyak saudara. Dan harus konsumsi obat, harus minum obat. Sampai gak karuan, sampai OD, overdosis saudara. Tapi hari ini percayalah ada Yesus yang bisa menyembuhkan jiwa-jiwa. Ada Yesus yang bisa melepaskan yang terikat. Saudara sambil duduk berdoa ya. Kalau saudara datang dengan sakit, kaki saudara sakit, coba mulai digerakkan, coba mulai dipercayai bahwa saudara, tangan saudara itu berkuasa di dalam nama Yesus. Iman saudara dalam Yesus sanggup mengadakan mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh rapasyataka ya rapasyataka rapasyitiki ya rapasyada lapala. Oh haleluya. Hamba-Mu percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Yang kepalanya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang telinganya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang matanya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang hidungnya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang mulutnya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang tenggorokan lehernya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang bahunya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang dadanya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang paru-parunya sakit sembuh dalam Yesus. Yang jantungnya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lambungnya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang perutnya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang tangannya sakit sembuh dalam Yesus. Lengannya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang pahanya sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang tulang-tulangnya sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu siapa, hari ini kau datang dengan tulang-tulang yang gemetaran. Rasanya itu badan gak bisa stabil. Tulangnya itu kayak sakit begitu. Tapi saya percaya hari ini sebentaran kau akan berdiri dengan tegak, dengan sehat, tulangmu sembuh dalam nama Yesus. Kaki-kaki yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Urat-urat yang kejepit, saraf yang kejepit sembuh dalam nama Yesus. Oh haleluya. Benjolan-benjolan dilenyapkan dalam nama Yesus. Kanker dihancurkan dalam nama Yesus. Miom dihancurkan dalam nama Yesus. Kista dihancurkan dalam nama Yesus. Ini perkataan iman kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Haleluya. Oh rapasyetikir lapalapasyikir lapasyadalamalaba. Haleluya. Kaulah Yesus penyembuhku, dan Kau telah sembuhkan dan sembuhkan sakitku. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Haleluya. Engkau Yesus penyembuhku. Thank you Jesus, you're my healer. Kaulah Yesus penyembuhku. Penyembuhku, Kau sembuhkan. Amin. Sakitku. In Jesus name. Kau berfirman dan sembuhkanku. Haleluya. Engkau Yesus penyembuhku. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saudara sambil berdoa dengar suara saya.
Saya sudah banyak berjumpa dengan orang-orang yang berkata demikian. Pastor, saya tahu mendengar pastor dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok. Ada kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Saya sudah keliling-keliling pastor. Saya sudah ke pastor ini, pastor itu. Bahkan pastor yang ini yang terkenal penyembuhan di daerah ini. Wah, tapi kok gak kunjung sembuh. Saya coba ke pastor Yoel. Saya bilang, Anda salah karena Anda nyari manusia. Yang menyembuhkan tuh Yesus, saudara. Engkau Yesus penyembuhku. Saya berkata kepada orang itu, cari Yesus, jangan cari pastor-pastor. Mau Anda cari sampai ujung dunia. Karena yang menyembuhkan bukan manusia, tapi Yesus. Dan saya dapat kabar, mujizat terjadi karena dia mencari Yesus. Engkau Yesus, amin. Penyembuhku, you're my healer. Sembuhkan sakitku. Thank you Jesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Thank you Jesus. Engkau Yesus penyembuhku. Musik boleh mengalun dengan lembut. Saya percaya sudah ada saudara yang mengalami kesembuhan. Sebentar saya akan buka sesi kesaksian, baik itu pelayan atau jemaat. Jangan ragu untuk bersaksi ya. Tapi mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan sambil saudara berdoa. Oh rapasyandala makarala. Syikirala patakarala mayarala pasyikirala malam. Kuriarala pasyandala pakarala pasyandala malam. Kirala pasyandala malam. Oh rapatakayarala pasyandala. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kirala pasyata karala mayarala pasyadala. Kirala pasyadala mata karala mayarala pasyadala. Kinala pasyadala mata karala pasyadala bala. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya sudah ada saudara yang mengalami pertolongan Tuhan. Ada saudara mengalami kehangatan daripada Tuhan. Ada saudara mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Saudara boleh buka mata saudara. Saya buka sesi kesaksian. Saya senang mendengar kesaksian saudara. Entah saudara adalah pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan. Kalau saudara datang dengan kondisi tubuh yang saudara merasa bahwa saudara datang dengan sakit. Tapi ketika saudara mendengarkan firman, kesaksian disampaikan, pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, saudara mengalami ada sesuatu yang berbeda. Tolong bantu saya, boleh angkat tangan saudara. Bersaksi singkat saja, entah saudara adalah pelayan atau jemaat Tuhan. Boleh bantu saya saudara bersaksi? Saya percaya ada saudara. Boleh, silakan. Tolong PIC bantu saya untuk melihat. Boleh angkat tangan saudara? Ceritakan apa yang saudara alami. Ada? Saya sangat percaya ada saudara ya. Nanti selesai ibadah boleh saksi lah ya. Karena banyak yang pastor tadi itu saya tapi saya malu bersaksi. Ya gak apa-apa, mungkin gak terbiasa bicara di depan umum. Saya dulu pemalu saudara.
Gak banyak ngomong, sekarang banyak ngomong saudara. Betul, karena Yesus bisa merubah hidup orang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari ambil waktu lagi untuk berdoa. Saya rindu kita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti, amin, segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Oh Rapa Syakara lama ya lama terjadilah. Bapakku ajaib, amin, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran ajaib buatan-Mu. Haleluya. Engkau sanggup segala yang amin ku perlu menurut kehendak-Mu terjadilah. Musik boleh mulai mengalun dengan lembut. Saudara, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Yeremia 2 ayat 29, Yeremia 29 ayat ke-11. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saya bersyukur kalau hari ini saya bisa mendampingi orang-orang yang mengalami susah. Susah gak selalu bicara uang ya. Jangan dipikir selalu uang, gak ada uang susah, enggak. Saya banyak menemukan orang yang uangnya gak banyak, tapi bisa hidup bersyukur. Tapi orang yang duitnya gak ada serinya, ngeluh terus. Itu ya ada saudara. Jadi bersyukur itu sikap hati. Bersyukur itu bukan bicara, oh besok tanggal 1 baru bersuka cita. Hari ini sedih karena tanggal tua. Enggak. Sukacita enggak diatur dengan begitu. Sukacita itu kalau kita hidup di dalam Yesus. Saya bersyukur saya mendampingi. Kenapa saya mau cerita ini? Karena saya enggak tahu siapa engkau orangnya. Tapi engkau seorang anak muda. Enggak usah angkat tangan, enggak usah maju ke depan. Tapi engkau sedang mendoakan orang tuamu yang diambang perceraian karena sebuah kasus. Saya enggak tahu siapa. Tapi saya masih percaya sampai detik ini. Yesus adalah Tuhan Allah yang bisa memulihkan hubungan-hubungan. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 2024, saya melayani sebuah keluarga dengan kasus perselingkuhan. Saya adalah pendeta garis terdepan yang akan berkata tidak kepada perceraian apapun masalahnya. Entah itu perselingkuhan KDRT. Semua ada solusi dan caranya untuk menangani itu. Satu keluarga ini mengalami kasus perselingkuhan. Suaminya pergi bertahun-tahun, kurang lebih bertahun-tahun. Karena dicuri oleh wewe gombel. Saudara. Dan saya datang ke rumahnya, saya mendoakan.
saya berdoa kepada istrinya, saya bilang, percayalah bahwa besok suamimu akan pulang. Suatu perkataan iman, profetik, besok suamimu akan pulang. Dia kaget, aduh gimana ya, hati saya belum siap. Karena begini, saya gak mikir untuk cerai pastor. Saya gak mikir untuk cerai. Karena saya sudah terbiasa menjadi single mom yang berjuang fight buat anak-anak saya. Karena anaknya lebih dari satu. Dia sudah menafkahi anaknya, dia berusaha, anak-anaknya sudah sekolah. Terus saya berkata bahwa, tapi engkau harus siap kalau dia pulang. Kalau dia pulang gimana? Dia berkata, saya belum siap pastor. Saya berkata, ini manusiawi. Saya bilang, ini manusiawi karena sudah bertahun-tahun ditinggalkan, gak ditanggung jawabi, dan dilukai. Ini manusiawi. Tapi saya berkata, besok pasti pulang, saya bilang. Dan saudara tahu, WA masuk besoknya. Pastor, suamiku benar-benar pulang di depan rumah. Di situ dia belum siap, saudara. Dia belum siap. Dia berkata, saya gak buka pintu. Tiba-tiba dikirimlah surat. Ya surat bla 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 sebagainya. Tapi saya bantu dalam doa, Allah membenci perceraian. Dan puji Tuhan, kemarin saya dapat kabar 2025 saudara. Sudah rekonsiliasi, bahkan minta didoakan biar mesra, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini kau adalah seorang putra atau putri yang mendoakan orang tuamu yang sedang diambang demikian. Doamu tidak sia-sia, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan buat suami istri, jangan ambil opsi cerai, jangan egois. Anda punya anak, jangan anak jadi korban saudara. Sudah cukup dunia itu keras, jangan rumah jadi keras juga. Saya banyak menemukan anak-anak korban broken home saudara. Orang tuanya enak nikah lagi, yang satu nikah, yang ini nikah. Terus anaknya piye? Anaknya piye? Saya tanya. Tapi saya berdoa, jemaat Yestoya, keluarga-keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Sebab dia Tuhan yang baik. Saudara, jangan pernah berkata mustahil. Saya masih percaya Yesus bisa lakukan yang mustahil. Dia bisa berjalan di atas air, maka dia bisa lakukan perkara yang ajaib dalam hidup Anda dan saya. Kuncinya percaya. Kuncinya percaya. Haleluya. Haleluya. Mari kita sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Saya mau berdoa buat orang ini, Tuhan akan kuatkan engkau. Dia mengerti, dia peduli apa yang engkau alami. Dia minta engkau untuk percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saya mau tutup dengan cerita ini. Tiba-tiba hati saya begitu. Cerita ini sebetulnya saya dengar dari Bapak Gembala. Karena ketika saya ikut beliau pelayanan, beliau selalu menceritakan ini tentang suami istri ya. Suatu kali ada istri yang kalau ke gereja dia diam-diam saudara. Karena suaminya gak suka kalau istrinya itu ke gereja. Benci dengan orang Kristen. Lalu suatu kali saudara, ini kisah nyata terjadi di suatu pulau ya. Suatu saat di perjamuan kudus. Suami itu tahu kalau istrinya ini mau ke gereja. Dia pukul istrinya saudara. Dan dia berkata, tunjukkan kalau Yesus itu hidup. Aku minta darah dan roti, saya minta darah dan dagingnya, bawa pulang. Karena kalau perjamuan kudus, darah dan daging Yesus, betul? Yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Dengan air anggur. Dia datang ke rumahnya, ke gereja hari Minggu itu saudara. Dia dengan habis dipukul, bonyok, pokoknya tersiksa. Dia minta kepada pendetanya, Pak Pendeta saya boleh minta satu enggak buat suami saya? Karena dia minta darah dan daging Yesus. Dia pulang, saudara tahu, sepanjang perjalanan dia buka plastiknya saudara. Jadi daging, jadi darah, tetap anggur dan roti. Sampai di pagar, dibuka lagi plastiknya, masih anggur dan roti.
Sampailah di depan pintu, mengetuk pintu saudara. Saudara tahu, Yesus tidak pernah terlambat kalau nolong orang saudara. Dibuka pintunya saudara. Langsung suaminya siap-siap kuda-kuda dihajar. Blurk. Mana darah dan anggurnya? Darah dan dagingnya? Mana? Dan tiba-tiba saudara, saya masih percaya bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba keluar dari plastik itu saudara. Ini kisah nyata saudara. Keluar dari plastik itu saudara. Tahu apa yang terjadi? Seperti daging bergerak dan bau seperti amis darah saudara. Langsung suami itu sujud dan detik itu percaya dengan Yesus saudara. Sama hari ini. Mungkin ada orang yang belum berjumpa dengan Yesus. Tapi kalau orang itu berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Yang percaya katakan amin. Saya ada satu kerinduan, saya kepingin ke satu gereja di NTT saudara. Itu ada satu gereja namanya Gereja Kana. Kenapa? Karena pernah terjadi kejadian di situ, air berubah jadi air anggur. Di Kupang kalau nggak salah, di Soe kalau nggak salah ya. Kalau saya salah tolong dibenerin. Di NTT, kalau yang dari NTT mungkin tahu. Kapan-kapan saya mau berkunjung. Itu gereja bagaimana menyaksikan air itu berubah jadi air anggur. Saudara percaya tidak? Bahwa di rumah saudara air bisa menjadi air anggur. Yang saya katakan amin. Ini bicara pengertiannya ya. Bahwa di rumah saudara yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Saudara aminkan perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sedih sudah dihiburkan. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya sampai detik ini di tempat ini. Mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya dalam nama Yesus sama-sama kita boleh berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.